dapat dikategorikan sebagai mad leader atau pemimpin yang terbentuk dari pengalaman dan situasi. Nah, di sini meskipun dia memiliki potensi kepemimpinan, pengalaman dan peristiwa yang dia alami seperti kehilangan ayahnya, saudaranya, dan istrinya, kemudian penindasan yang dialami oleh rakyatnya, membentuknya menjadi pemimpin yang berani dan tangguh. Dia belajar dari situasi dan tantangan yang ada dan mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang kuat seiring berjalannya waktu. William Wallace dikategorikan sebagai mad leader. Hal itu dapat dilihat pada cuplikan video, yaitu bahwa Wallace berasal dari kalangan rakyat biasa. Dia tinggal bersama ayah dan saudaranya yang jauh dari lingkungan elit yang biasanya melahirkan pemimpin. Pada suatu hari, ayah dan saudaranya mencoba menyerang Inggris, tetapi keduanya tewas. Mulai dari ini, konflik mulai muncul. Hal ini merupakan momen yang membekas dalam ingatan William Wallace. Setelah ini, Wallace hidup sendiri dan kehidupannya itu menjadi sedih, tetapi masih ada paman yang ingin membawanya keluar kota. Di sana dia belajar sejarah, cara berbicara bahasa Prancis dan Latin, dan belajar menggunakan pedang yang suatu ketika dapat digunakan untuk berperang. Sangat membutuhkan seorang pemimpin untuk membela. Selain itu, pada saat kematian istrinya, yaitu Muron, yang dieksekusi oleh tentara Inggris, semakin menyalakan api balas dendam dalam diri Wallace untuk melawan Inggris. Kepemimpinannya muncul karena situasi yang mendesak, serta kondisi sosial dan politik Skotlandia yang sangat membutuhkan seorang pemimpin untuk membela negaranya. Ia memulai pemberontakan besar dengan menyerang Inggris di desanya. Keberaniannya memicu rakyat Skotlandia lainnya untuk bergabung dalam perjuangan melawan penindasan ini. William Wallace segera menjadi pemimpin gerakan perlawanan, menginspirasi banyak orang dengan visi kemerdekaan Skotlandia. William Wallace tidak dilahirkan sebagai pemimpin, tetapi menjadi pemimpin melalui proses yang panjang dan penuh tantangan. Kepemimpinannya adalah hasil dari pengalaman, pembelajaran, dan tekad yang kuat untuk menciptakan perubahan. Kepemimpinan William Wallace dikategorikan sebagai sosok yang inspiratif dan berani. Ia mampu memotivasi orang-orang di sekitarnya untuk berjuang demi kebebasan. Wallace tidak hanya memimpin di medan perang saja, tetapi juga menunjukkan keteguhan moral dan visi yang jelas untuk kebebasan Skotlandia. Ia sering menggunakan pidato yang membangkitkan semangat untuk menggalang dukungan rakyat-rakyat yang ada di sana demi kebebasan Skotlandia. Di sini tampak bahwa William Wallace memiliki gaya kepemimpinan yang inspiratif dan berani. Dia berani datang menghampiri musuhnya ketika mengetahui istrinya telah dibunuh oleh salah satu ketua dari pasukan Inggris. Dia datang dengan gagah berani tanpa gentar sedikit pun melihat pasukan dari Inggris. Dan tampak pada gambar bahwa William Wallace tidak membawa senjata apapun, tapi tetap maju dan terus berjuang untuk kebebasan dan meredakan amarahnya karena istrinya telah dibunuh. Di sini William Wallace tampak sangat marah karena mengetahui istrinya Muron telah dibunuh, dan untuk meredakan amarahnya, William Wallace pun akhirnya juga membunuh salah satu klannya, salah satu ketua pemimpin dari Inggris. Ini dia dengan berani untuk membunuh secara hidup-hidup dengan tangannya sendiri. William Wallace dengan gagah berani menyerukan untuk siap bertempur bersama rakyat Skotlandia. Di sini William Wallace berinisiatif menyamar sebagai pasukan Inggris supaya dapat memasuki wilayah dari Inggris untuk membunuh pimpinan ketuanya.
William dianggap karismatik karena kemampuannya untuk terhubung dengan rakyatnya. Ia memiliki visi yang jelas dan mampu mengungkapkannya dengan baik, menciptakan rasa persatuan di antara para pejuang. Keberaniannya untuk berjuang meskipun menghadapi resiko yang besar juga membuatnya dihormati dan juga dicintai oleh pengikutnya. William Wallace dianggap sebagai pemimpin karismatik karena berbagai alasan yang membuatnya begitu dekat di hati rakyatnya. Ketika ia harus menghadapi masyarakat yang enggan berperang, ia begitu membara berpidato dan memotivasi mereka. Kombinasi dari pidatonya yang menginspirasi, keberaniannya, kepeduliannya yang tulus, visi yang jelas, membuat seluruh masyarakat ingin ikut bersamanya. Wallace juga bersedia berkorban. Saat dia akhirnya ditangkap dan dihukum, Wallace tetap setia pada prinsip-prinsipnya dan menolak tunduk pada musuh. Keteguhannya ini memberi rakyat Skotlandia contoh nyata tentang perjuangan dan harga yang harus dibayar untuk kebebasan. Kepemimpinan ala William Wallace dapat diterapkan di dunia kerja melalui beberapa cara. Yang pertama, berani mengambil resiko, kemudian mampu memotivasi atau inspiratif, memiliki keteguhan hati, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dan juga pantang menyerah. Nah, hal tersebut menunjukkan ciri-ciri pemimpin yang baik. William Wallace memiliki visi yang jelas tentang kebebasan Skotlandia dan mampu menginspirasi orang lain untuk bergabung dalam perjuangannya. Hal tersebut tergambar pada cuplikan film yang menunjukkan kemampuan William Wallace untuk memotivasi dan menginspirasi orang lain, yaitu masyarakat Skotlandia. Saat itu, para masyarakat Skotlandia tidak memiliki motivasi dalam berperang. Mereka juga sempat ragu dalam memperjuangkan kebebasan negaranya, yaitu Skotlandia. Lalu, dengan pidato yang penuh semangat, William Wallace mampu membangkitkan keberanian dan tekad mereka untuk memperjuangkan kemerdekaan Skotlandia. Nah, dengan kemampuan William Wallace tersebut, akhirnya para masyarakat Skotlandia mau berperang untuk memperjuangkan kebebasan negaranya. Begitupun dalam dunia kerja, seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas dan mampu menginspirasi timnya untuk bekerja demi mencapai tujuan bersama, serta menunjukkan keberanian dan keyakinan dalam menghadapi berbagai tantangan. William Wallace memiliki kemampuan untuk tetap teguh pada tujuan dan visinya dalam kebebasan Skotlandia. Nah, salah satu cuplikan film Braveheart yang paling menggambarkan sikap keteguhan hati William Wallace adalah saat dia menghadapi eksekusi setelah tertangkap oleh bangsa Inggris. Meskipun disiksa oleh pasukan Inggris, William Wallace tetap menolak untuk memohon ampun. Bahkan, ketika diberikan kesempatan untuk mengakhiri penderitaannya dengan mengakui kekalahan dan memohon pengampunan kepada bangsa Inggris, William Wallace tetap teguh pada prinsipnya. Bangsa Inggris pun yang melihat eksekusi William Wallace juga menyorakkan kata pengampunan agar William Wallace bisa diampuni oleh bangsa Inggris. Namun, William Wallace tetap teguh pada prinsipnya dan memilih untuk berteriak freedom atau kebebasan sebagai kata terakhirnya. Seorang pemimpin di tempat kerja juga harus konsisten dalam mengejar tujuan yang telah ditetapkan meskipun menghadapi berbagai tantangan. William Wallace memiliki keberanian dalam mengambil resiko demi kebebasan Skotlandia. Hal tersebut ditunjukkan ketika masyarakat Skotlandia menyamar sebagai pasukan Inggris untuk memasuki daerah kekuasaan Inggris dan menyerang mereka. William Wallace menunjukkan sikap pantang menyerah dalam berbagai pertempuran melawan Inggris. Hal tersebut ditunjukkan pada cuplikan berikut ini. Mereka memiliki semangat yang tinggi dan jiwa yang pantang menyerah dalam menghadapi bangsa Inggris dan memperjuangkan kebebasan negara mereka.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa William Wallace adalah contoh nyata bagaimana seorang individu biasa dapat menjadi pemimpin yang luar biasa. Kisahnya yang menunjukkan bahwa kepemimpinan bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, tetapi dapat dikembangkan oleh siapa saja yang memiliki kemauan dan tekad yang kuat. Melalui pengalaman dan cobaan yang berat, Wallace berhasil mengubah dirinya menjadi seorang pahlawan nasional yang menginspirasi generasi-generasi berikutnya.